Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita bisa kembali bertemu dalam kanal virtual ini untuk melanjutkan seri pembelajaran kita. Saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran ini dan seperti biasa kita akan memulainya, mengawalinya dengan berdoa. Ya Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk berkat dan anugerah-Mu yang boleh menjadi bagian kami pada saat ini. Kami boleh kembali memulai pembelajaran kami di seri yang berikut ini. Biarlah urapan Roh Kudus Tuhan yang sama boleh menjadi bagian kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu ini dengan baik dan juga kami boleh mengaplikasikannya nanti di dalam kehidupan kami. Kami serahkan pembelajaran kami ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah hanya Engkau saja yang menyertai dan memberkatinya. Mohon ampun segala dosa kesalahan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul pembelajaran kita pada saat ini yaitu pelajaran ke-12. Judulnya, Tolong Tunjukkan Kemuliaan-Mu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam pembelajaran ini yang menjadi ayat inti dari adalah Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Dikatakan demikian. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Fokus pelajaran kita pada saat ini yaitu Keluaran 33 ayat 1 sampai Keluaran 34 ayat 35. Baik, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, bagian pertama dari pelajaran kita pada saat ini kita lihat sebagai pendahuluannya. Allah memerintahkan Israel untuk meninggalkan Gunung Sinai dan pergi ke tanah yang telah dijanjikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini kita bisa lihat di dalam Keluaran pasal 33 ayat yang pertama. Setelah hampir setahun, Bapak Ibu, mereka tinggal di Sinai. Ini kita bisa lihat dalam Keluaran 19 ayat 1 dan Bilangan 10 ayat 11. Orang Israel harus maju dan melanjutkan perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Selama mereka tinggal di Sinai, Bapak Ibu sekalian, Allah membuat perjanjian dengan mereka dan ingin membawa mereka kepadanya. Ia memberi mereka 10 hukum dan banyak petunjuk tambahan lainnya tentang bagaimana menjadi bangsa yang bijaksana, adil, baik hati, disiplin, dan bangsa yang terorganisasi dengan baik. Ini kita bisa lihat dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 5 sampai 10. Sekaranglah saatnya Bapak Ibu untuk bergerak maju. Namun Allah menyatakan, Aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Keluaran pasal 33 ayat 3. Bapak Ibu sekalian, pernyataan ini disebabkan oleh dosa penyembahan anak lembu emas oleh Israel. Kehadiran Allah yang kudus di tengah-tengah Israel ini bertentangan dengan ketidaktaatan keras kepala mereka dan dapat menyebabkan kebinasaan mereka, Bapak Ibu sekalian. Ketika
orang-orang mendengar berita yang menghancurkan ini, mereka berkabung dan menanggalkan perhiasan mereka. Keluaran 33 ayat yang ke-6. Beberapa terjemahan dalam bahasa Inggris menerjemahkan ayat ini dengan lebih tepat, Bapak Ibu sekalian. Ini menunjukkan bahwa penanggalan perhiasan itu bukan hanya dilakukan pada saat itu saja, tetapi menjadi tindakan permanen. Dikatakan bahwa maka orang Israel menanggalkan perhiasan mereka sejak dari Gunung Horeb dan seterusnya. Keluaran 33 ayat 6, ini kita bisa lihat dalam versi-versi yang lainnya juga. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Musa memohon kepada Tuhan, memohon agar Dia menyertai mereka, membimbing mereka, berjalan bersama mereka dan berkata, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Keluaran pasal 33 ayat 15. Lalu Tuhan menjawab Bapak Ibu dan meyakinkan Musa bahwa Dia akan memimpin mereka. Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Itulah kata Tuhan dalam Keluaran 33 ayat 17. Bapak Ibu sekalian, kita masuk dalam bagian yang kedua dari pembelajaran kita pada saat ini. Kita mau melihat bagaimana penyingkapan sendiri karakter Allah kepada Musa ini merupakan inti teologis Kitab Keluaran pasal 34 ayat 6 dan 7, Bapak Ibu sekalian. Hal ini terjadi pada puncak pendakian Musa ke gunung Allah untuk bertemu dengannya dalam cara yang khusus. Allah, Bapak Ibu sekalian, menyatakan karakternya kepada Musa pada pendakian terakhirnya yang tercatat dalam kitab Pentateuch, yang setidaknya merupakan pendakian yang ke-7. Pendakian terakhir ini, Bapak Ibu sekalian, menjadi kali ketiga bagi Musa menghabiskan 40 hari dan 40 malam bersama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, hubungan Musa dengan Tuhan semakin bertumbuh, sehingga Tuhan dapat memberikan penyingkapan yang lebih mendalam tentang dirinya dan tentang siapa Dia. Selain pendakian-pendakian ini, Musa berinteraksi dengan Tuhan di kemah pertemuan yang terletak di luar perkemahan Israel, dan kemah ini bukan kemah suci yang akan dibangun kemudian dan diletakkan di tengah-tengah perkemahan. Bapak Ibu sekalian, teks Alkitab menggarisbawahi bahwa selama waktu ini persahabatan berkembang antara Tuhan dan Musa, dan bahwa Tuhan berkomunikasi langsung dengannya berhadapan muka. Keluaran pasal 33 ayat 11. Saudara-saudara sekalian, ungkapan berhadapan Musa tidak berarti bahwa Musa secara harfiah melihat wajah Tuhan. Keluaran 33 ayat 20. Melainkan bahwa mereka adalah sahabat yang sangat karib. Frasa ini Bapak Ibu adalah istilah idiomatis yang menunjukkan kedekatan yang intim. Makna ini jelas terlihat dari situasi yang dijelaskan dalam Ulangan 5 ayat 4, di mana Musa dalam khotbahnya ini mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan berbicara langsung kepada mereka dalam jarak yang sangat dekat. Dikatakan bahwa Tuhan telah bicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Ulangan 5 ayat yang keempat. Bapak Ibu sekalian, meskipun Tuhan begitu dekat dengan mereka, sayangnya bangsa itu tetap menjaga jarak dalam hubungan dengan mereka, dengan Tuhan. Kita melihat poin yang berikutnya dari pembelajaran kita, yaitu kemuliaan Allah.
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang sekasih, 4 tema yang paling penting dalam kitab Keluaran, yaitu yang pertama, kehadiran Allah. Yang kedua, keselamatan dan pembebasan. Yang ketiga, bimbingan Allah. Dan yang keempat, kemuliaan Allah. Tema terakhir secara khusus dikembangkan dalam Keluaran 33 dan Keluaran 34, Bapak Ibu sekalian. Pada suatu kesempatan, Musa menyadari bahwa ia belum mengenal Tuhan sebagaimana seharusnya. Sehingga ia memohon kepadanya, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau. Keluaran pasal 33 ayat 13. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, dengan kerendahan hati, Musa ingin mengenal Allah lebih dalam. Karena itu, ia dengan berani meminta. Katakan, perlihatkanlah kiranya kepadaku kemuliaanmu kepadaku. Keluaran 33 ayat 18. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Allah dengan baik hati menjawab Musa bahwa dia akan memperlihatkan kegemilangan. Keluaran 33 ayat 19. Jawaban ilahi ini Bapak Ibu mengungkapkan bahwa kemuliaan Allah adalah kebaikannya. Kemudian kita belajar bahwa ketika Musa bersama Tuhan di Gunung Sinai, Tuhan menyatakan kepadanya karakternya. Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Dengan kata lain Bapak Ibu, kemuliaan Tuhan adalah karakternya dan kebaikan Tuhan adalah rangkuman karakter Tuhan. Rasa mendapat kasih karunia ini atau berkenan ini secara harfiah menemukan kasih karunia adalah istilah kunci dalam bagian ini. Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai 17. Bapak Ibu sekalian, rasa ini muncul 5 kali di sini. Keluaran pasal 33 ayat 12 dan 13, ini ada 2 kali. Dan selanjutnya Keluaran 33 ayat 16 dan 17, dan juga di dalam Keluaran 34 ayat 9. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, penggunaan sebelumnya istilah kemurahan hati atau kasih karunia dalam kitab Keluaran adalah bahwa orang Israel akan mendapatkan kemurahan hati dari orang Mesir, karena Tuhan akan membuat mereka bermurah hati di mata orang Mesir dengan memberi mereka emas, perak, dan pakaian pada saat mereka meninggalkan Mesir. Keluaran 3 ayat 21, Keluaran 11 ayat 3, dan Keluaran 12 ayat 36. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, dalam bagian ini, penggunaannya bersifat teologis, terutama dalam kaitannya dengan Keluaran 34 ayat 6, di mana dijelaskan bahwa Allah itu adalah murah hati, yakni memberikan kasih karunia atau kebaikan yang tidak layak diterima seseorang. Musa dengan rendah hati memohon kasih karunia Allah, sebuah respon yang baik tentunya Bapak Ibu sekalian. Allah sebelumnya menjelaskan kepada Musa siapa dirinya. Ketika Musa bertanya tentang arti namanya, Musa mendengarkan penjelasan Allah mengenai makna, yaitu bahwa 1. Dia hadir, dia kekal. Yang ketiga, dia adalah raja sejarah. Dan yang keempat, dia aktif bekerja demi umatnya. Keluaran pasal 3 ayat 14 dan sampai 16. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Musa telah mengenal Allah melalui banyak interaksi dengannya saat di Midian. Mujizat yang ditunjukkan di hadapan Firaun, keajaiban dari 10 tulah dan terbelahnya Laut Merah, pemeliharaan Allah bagi umatnya di padang gurun,
mendengar suara Allah di Gunung Sinai, dan sebagainya. Sekarang Musa ingin memahami Allah lebih dalam, Bapak Ibu sekalian. Ia siap menerima pewahyuan yang lebih mendalam tentang Dia. Allah hanya dapat memberikan pemahaman tentang karakternya dan kebenaran sejauh kita mampu memahaminya, Bapak Ibu sekalian. Musa bertumbuh dalam hubungannya dengan Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Allah dapat mengungkapkan kepadanya lebih banyak tentang dirinya. Saudara-saudara sekalian, pagi-pagi sekali, Musa mendaki gunung. Ia harus mengambil 2 loh batu yang harus ia pahat sendiri karena ia telah memecahkan loh batu yang asli. Keluaran 34 ayat 1. Ini merupakan teguran kecil bagi Musa atas tindakannya yang dilakukan tanpa izin Allah. Tetapi Allah dengan murah hati kembali menuliskan 10 janji pada loh batu terbaru yang baru itu. Tuhan datang kepada Musa dalam awan yang merupakan bentuk teofani. Awan adalah simbol kehadiran Allah. Bilangan 11 ayat 25, Ulangan 33 ayat 26, dan Kitab Daniel 7 ayat 14. Tuhan menyatakan siapa Dia dengan cara menyingkapkan dirinya, Bapak Ibu sekalian. Dia adalah Tuhan, Allah yang penuh belas kasihan dan kasih karunia, panjang sabar, berlimpah kasih setia, menunjukkan kasih kepada ribuan generasi, mengampuni dan adil. Namun Bapak Ibu sekalian, bagian terakhir dari pernyataan Allah ini membingungkan banyak orang. Yaitu pernyataan tentang, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Keluaran 34 ayat 7 bagian B. Saudara-saudara sekalian, mengapa Allah menghukum manusia hingga keturunan ketiga dan keempat? Ayat ini menggemakan gambaran dari janji kedua dalam 10 perintah Allah, bahwa Tuhan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Keluaran pasal 20 ayat 5 dan 6. Saudara-saudara sekalian, untuk memahami konsep ini, seseorang perlu mempertimbangkan fakta-fakta berikut. 1. Allah menggunakan partisip, yakni tindakan yang terus-menerus, ketika menggambarkan generasi berikutnya, yang berarti mereka melanjutkan cara-cara jahat yang sama seperti nenek moyang mereka, yaitu generasi sebelumnya, dan memiliki perilaku dan sikap yang sama. Mereka membenci Tuhan dan dengan demikian bersalah. Di sisi lain, Bapak Ibu, perhatikan bahwa Allah memberkati mereka yang mengasihi dan menaati perintah-perintahnya. Poin yang kedua, pertimbangkan kontras kemurahan Allah. Hukuman kepada generasi ketiga dan keempat orang jahat, tetapi memberikan kasih kepada ribuan generasi. 3-4 generasi seringkali hidup bersama. Jadi masih dalam rumah tangga yang sama. Sikap yang salah dibagikan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Nabi Yeskiel, Bapak Ibu sekalian, dengan sempurna menjelaskan dan mengoreksi kesalahpahaman tentang hukuman Allah dalam keluarga dari satu generasi ke generasi lain. Kita bisa lihat itu dalam kitab Yeskiel pasal 18.
Ketika Musa turun dari gunung Sinai, wajahnya bercahaya, memantulkan kemuliaan Tuhan. Akan tetapi, ia tidak tahu bahwa wajahnya bercahaya. Orang-orang yang memancarkan cahaya biasanya tidak menyadarinya, Bapak Ibu sekalian. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin jelas kita melihat ketidaksempurnaan kita di hadapan cahaya kesucian. Dan semakin besar pula keinginan kita agar Dia mengubah kita sesuai dengan gambarnya. Sehingga kita dapat memantulkan keindahan karakternya, Bapak Ibu. Bukan hanya kehadiran Tuhan saja, Bapak Ibu sekalian, yang membawa perubahan dalam hidup Musa. Penting bagi Musa untuk datang ke hadiratnya. Tetapi sekali lagi, Bapak Ibu, itu saja tidaklah cukup. Sangat penting, Bapak Ibu sekalian, bagi Musa untuk terbuka terhadap kasih, anugerah, dan kasih sayang Tuhan. Pemahaman Musa tentang kemuliaan Allah, ini kita bisa lihat dalam Roma 2 ayat 4, Roma 12 ayat 1 dan 2, dan keterbukaannya terhadap kuasa yang mengubahkan, ini membuat wajahnya bercahaya, Bapak Ibu sekalian. Ketika Rasul Paulus merenungkan wajah Musa yang bercahaya, ia menekankan bahwa kemuliaan Yesus melampaui kemuliaan Musa. Bapak Ibu sekalian, Kristus dengan ajaran-ajarannya dapat diukir ke dalam karakter kita ketika kita memusatkan pandangan kita kepada-Nya. Dengan memandang Dia dan oleh kuasa Roh Allah, kita secara bertahap akan memantulkan keserupaan dengan Allah. 2 Korintus 3 ayat 18. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita masuk ke dalam poin yang ketiga dari penerapan hidup untuk pelajaran kita ini. Yang pertama, bagian dari Injil yang kekal adalah perintah Tuhan untuk memuliakan Dia. Wahyu 14 ayat 7. Allah sudah cukup mulia, jadi kita tidak dapat menambahkan apapun kepada kemuliaannya. Bapak Ibu sekalian, apa artinya memuliakan Dia ketika kita memahami bahwa kemuliaannya adalah karakternya? Yang kedua, Yesus mengatakan pada murid-muridnya bahwa mereka adalah terang dunia dan mendorong mereka agar hendaknya terangmu bercahaya. Matius 5 ayat 14 dan 16. Dia menyamakan terang ini dengan perbuatan baik kita bagi orang lain. Bagaimanakah perbuatan baik kita membantu orang lain memuliakan Bapa Surgawi? Yang ketiga, Bapak Ibu, kita tahu bahwa ada cahaya yang dingin dan hangat di sekitar kita. Cahaya hangat berasal dari lampu pijar, api, dan sinar matahari. Jenis terang apakah yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita? Bagaimanakah kita dapat membawa terang hangat kasih Allah ke dalam semua hubungan antar sesama kita? Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, Musa berbicara dengan Allah dengan sangat terbuka. Bagaimanakah kita saat ini bisa memiliki percakapan yang jujur dengan Allah? Bagaimanakah kita dapat mendengar dengan jelas apa yang Dia katakan kepada kita? Bagaimanakah kita dapat mendengar dengan jelas apa yang Ia katakan kepada kita? Bagaimanakah kita bisa yakin di tengah banyaknya suara bahwa itu adalah suara Allah yang berbicara kepada kita? Yang kelima, Bapak Ibu, sahabat adalah orang yang saling percaya dan dapat berbagi segala sesuatu dengan satu sama lain. Rahasia mereka tidak akan pernah diungkapkan. Sahabat saling menolong satu sama lain di saat dibutuhkan. Di saat krisis, mereka saling mendukung. Sahabat sejati tidak akan pernah mengkhianati satu sama lain. Yesus berkata kepada para pengikutnya, "Kamu adalah sahabat
Yohanes 15 ayat 14 dan 15. Bapak Ibu sekalian, bagaimanakah kita dapat memupuk persahabatan kita dengan Tuhan? Tuhan memberkati kita. Untuk mengakhiri pertemuan kita, pembelajaran kita pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kembali kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan-Mu yang memberkati pembelajaran kami hingga selesai pada saat ini. Tuhan, biarlah apa yang sudah kami pelajari ini, kami boleh hidupkan, kami boleh tanamkan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, ajarilah kami untuk memahami tentang pernyataan-pernyataan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang Tuhan inginkan dan kami lakukan, kami perbuat, itu boleh kami lakukan, dan semuanya oleh karena pertolongan Tuhan saja. Engkau kiranya memberkati seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah kasih Tuhan yang menjadi bagian mereka. Dalam semua aspek kehidupan mereka, Tuhan campur tangan. Biarlah kehidupan mereka seluruhnya boleh terwujud, boleh terjadi hanya karena izin Tuhan saja. Bapa kami di surga, biarlah kiranya pertemuan yang indah, yang baik boleh menjadi bagian kami di dalam waktu, sehingga kami boleh kembali bertemu di dalam jaringan virtual ini untuk melanjutkan seri pembelajaran. Inilah dua permohonan kami Bapa, mohon ampun segala dosa kesalahan kami. Kami persembahkan dua permohonan kami ini hanya melalui anak Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.